Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Susanto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar tahun 2020 angkatan 3. Di sini saya sudah mencetak formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru dan saya akan melakukan uji kinerja sebagai guru yang profesional. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya semangat tentunya ya. Dan sebelum kita mulai untuk pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ananda Jamal untuk memimpin doa di hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, kita telah berdoa bersama. Dan seperti biasanya untuk setelah berdoa, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lagunya adalah Himne Guru. Bapak mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih ya anak-anak, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Himne Guru dengan hikmat ya. Terima kasih anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai ya. Baik anak-anak, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran di hari ini? Siap? Insyaallah. Oke. Biar semakin siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Kuat, kreatif, dan mandiri. Ya, baik anak-anak. Kalian tadi sudah absen ya di LMS ya? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Adin Ardianti? Hadir ya? Ada ya? Muhammad Soleh? Hadir Pak. Siti Soleha? Hadir. Osi Susilawati? Hadir Pak. Arul Nugraha? Hadir Pak. Baik anak-anak, tentunya Bapak akan selalu mengingatkan protokol kesehatan ya, agar kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kalau keluar rumah ya,
pakai masker, namun lebih baik di rumah saja ya. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan ya, dan jaga jarak ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pada minggu yang lalu ya, kita sudah belajar tentang apa nih? Coba Bapak ingin bertanya ya, sebelum kita masuk ke materi di hari ini ya. Bapak tanya ke Adinda. Adinda, minggu yang lalu kita belajar apa Adinda? Terminologi routing dinamis OSPF. Terminologi routing dinamis OSPF ya. Iya Pak. Terus OSI, mana OSI? Ya Pak. Minggu kemarin kita membahas apa lagi nih selain terminologinya? Cara kerja routing dinamis OSPF Pak. Oke, cara kerja routing dinamis OSPF ya. Tentunya kalian masih ingat ya, karena di OSPF itu ibaratnya ada satu router bertetanggaan dengan sebelahnya. Dia akan mengirim paket hello ya. Oke. Lalu Bapak tanya ke Alia. Alia, minggu yang lalu sudah mempraktekannya ya Alia ya. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam mengkonfigurasi routing dinamis Alia? Melihat topologi jaringannya, Pak. Melihat topologi jaringannya ya. Topologi jaringannya. Baik anak-anak, kita masuk ke LMS ya, materi di hari ini ya, di materi routing dinamik ya. Dan di minggu yang lalu juga kita membahas tentang kabel bawah laut ya, yang seperti ada di cover ini ya. Dan seperti biasanya anak-anak untuk kompetensi inti ya, dari segi pengetahuan dan keterampilan ini sama-sama harus didukung ya. Karena kalau misalkan kalian istilahnya bisa praktek tapi pengetahuannya kurang ya, tentunya nanti akan bingung. Tentunya juga dan kebalikannya, kalau misalkan ilmu ataupun pengetahuannya kalian tahu tapi mungkin jarang praktek ya, itu akan sedikit lemah ya. Namun mudah-mudahan di masa pandemi ini ya kita tetap semangat ya, dan Bapak juga mencari solusi dan alternatifnya agar kalian tetap bisa praktek di rumah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensinya, melakukan konfigurasi routing dinamik ya. Kita akan mereview lagi, kemudian menguji hasil konfigurasi routing dinamik dan mengemas laporan konfigurasi routing dinamik. Di sini topologinya sudah dipahami ya anak-anak ya. Ya Pak. Topologinya sudah dipahami dan sudah dipraktekkan juga ya anak-anak ya di rumah. Sudah Pak. Sudah ya. Ada nggak kesulitan-kesulitannya dalam mengkonfigurasi atau merencanakan IP address ataupun IP networknya? Insya Allah belum ada Pak. Insya Allah belum ada ya. Berarti kemungkinan nanti kalau ada masalah ataupun ada trouble, bismillah ya, bisa mempelajarinya ataupun menelusurinya sehingga permasalahan itu bisa teratasi ya. Oke, Bapak ingin tanya dulu nih ke Novia ya. Novia, Iya Pak. kira-kira kalau misalkan pada saat mengkonfigurasi routing dinamis, apa yang harus diperhatikan dulu, Novia? Pelajari topologi jaringan yang telah dibuat. Karena dengan mempelajari topologi jaringan, kita dapat memulai perencanaan konfigurasi IP address di setiap perangkat yang saling terhubung. Jadi harus perencanaan dulu ya, Novia ya. Iya Pak. Oke, Siti Soleha. Siti Soleha udah bisa untuk melakukan perencanaan IP address-nya, Siti? Belum Pak. Belum ya? Kenapa belum? Iya. Soalnya belum mengerti caranya. Belum mengerti caranya ya. Oke, sekarang kita coba minta pendapat ya, ataupun masukan, ataupun yang sudah mempelajari lebih lanjut ya. Bapak tanya ke Adin, untuk menentukan IP address di tabel perencanaan, hasil tabel perencanaan yang sudah Adin buat boleh diperlihatkan sama teman-temannya.
Ya, bisa lebih dekat lagi. Silakan sambil Adin jelaskan di situ, disebutkan ada apa aja Din di situ Din. Jadi sudah sesuai ya Adin ya dengan topologinya Adin? Sudah ya, sudah sesuai ya. Oke. Baik, terima kasih ya Adin telah memperlihatkan hasil pekerjaannya ya. Silakan boleh temennya yang ada yang ingin bertanya ke Adin. Saya Pak, mohon izin Pak. Oke, silakan Soleh. Andin, untuk menentukan IP address itu harus melihat interface yang terhubung ke kabelnya dulu ya? Soalnya kalau nggak teliti nanti kebalik konfigurasinya IP yang di router atau perangkat lainnya. Ini mungkin yang dialami oleh Siti Soleha ya. Tadi belum bisa ataupun belum mengerti. Sekarang gimana Siti Soleha? Sudah ada gambar? Alhamdulillah udah ada gambaran Pak. Alhamdulillah ya, di gambarannya ya. Iya. Oke. Jadi dalam mengkonfigurasi itu harus teliti ya. Kuncinya harus teliti. Ya, tenang, jangan buru-buru. Karena kalau misalkan sudah teliti, insya Allah hasilnya pasti akan berhasil. Anak-anak, biar lebih semangat lagi, ya, yel-yelnya lagi dong ya. SMK? Bisa. Bisa. SMK? Hebat. Hebat. SMK? Kuat. Bisa mandiri. Oke, setelah tadi kalian mengevaluasi perencanaan IP address untuk konfigurasi routing dinamis, ya, Bapak ingin bertanya ke Adinda ya. Setelah IP address direncanakan, ya, lalu apa lagi Adinda? Nah, itu menentukan IP network mana saja yang akan dijadikan konfigurasi routing dinamis OSP, Pak. Menentukan IP networknya ya? Iya, Pak. Oke, untuk menentukan IP networknya, Bapak ingin lihat hasil pekerjaan dari Soleh ya. Soleh, sudah ditentukan IP networknya di masing-masing router? Sudah Pak. Ya, silakan Soleh. Boleh diperlihatkan ya. Ini Pak hasilnya Pak. Ya, boleh disebutkan Soleh? Baik, jadi gini Pak. Untuk menentukan IP network itu kita lihat lagi topologinya. Network mana yang akan terhubung langsung dengan router. Untuk router 1 yang ini Pak. Iya. So, silakan sebutin. 192.168.0 terus 192.168.1.0 dan yang paling bawah 1.1.1.0. Ya, oke, coba kita cek di topologinya ya. Tadi yang di router 1 berapa Soleh IP networknya? Coba diulangi. 192.168.4.0. 4.0 ya, berarti yang terhubung ini ya. Oke, terus berikutnya 192.168.1.0. Oke, berarti yang ini ya, yang menuju ke kliennya. Ya. Ada lagi boleh? Ada lagi Pak. Yang 1.1.1.0. Oke, itu IP loopback ya Soleh ya. Ya, IP loopback. Yang router 2-nya silakan Soleh. Lanjut. Yang router 2-nya itu yang 192.168.5.0. Ya. Terus 192.168.2.0. Lanjut lagi ada? Ada lagi satu lagi. 2.2.2.0. Oke, itu yang loopback-nya juga ya Soleh ya. Ya, loopback juga. Oke, di router 3-nya? Di router 3-nya 192.168.5.0. Iya. Terus 192.168.3.0. Iya. Satu lagi ada? Ada lagi Pak. Iya. 3.3.3.0. Oke. Jadi sudah itu ya Soleh ya presentasinya.
Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya ke Soleh. Iya Pak, izin bertanya Pak. Siapa yang bertanya? Siapa? Saya Pak, Arul. Arul. Ya, Oke. saya mau Silakan Arul. ya, saya mau tanya sama Soleh Pak. Jadi gini Soleh, mohon kalau IP 2.2.2.2 dan 3.3.3.3 itu untuk apa ya? Jadi gini, IP yang tadi itu untuk IP loopback. IP loopback itu adalah IP identitas dari router itu sendiri. Maksudnya bagaimana Soleh? Jadi begini maksudnya. Jadi alamat yang tidak terkoneksi dengan suatu jaringan hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal dalam host yang bersangkutan. Oke. Gimana Arul? Ya. Sudah ada gambaran? Ya Pak, sudah ada gambaran Oke, Pak. mungkin Bapak tambahkan lagi ya. Jadi IP loopback itu kan biasanya kalau IP address dipasangnya di interface ya. Coba kita lihat lagi share screen. Nah, misalkan di sini di interface FA0 itu IP-nya 192.168.1.1. Kemudian terhubung dengan klien-kliennya itu satu segmen 1.2, 1.3. Nah, yang loopback ini kan sendirian ya 1111. Jadi IP untuk identitas dari router itu sendiri. Jadi tidak terhubung dengan interface manapun. Ya, coba kita lihat nggak terhubung kan ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, ya. Baik, sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian ya untuk mempresentasikan hasil praktikum ataupun konfigurasi routing OSPF ya. Silakan, siapa yang bersedia untuk menayangkan hasil konfigurasinya? Ya Pak. Oke, Said ya. Ya Pak. Oke, silakan Said untuk di share screen ya. Ya, silakan Said. Ini pengen melihatin IP rootnya. Ya, silakan. Hasil dari IP root dari OSPF ya, Said ya. Iya Pak. Ya, silakan Said. Perintahnya apa itu? Show IP root So, IP root itu di router berapa ya? router 1. Router 1 ya, silakan. Coba boleh disampaikan sedikit. Itu ada huruf C, huruf O. Nah, itu apa tuh? O itu routing apa itu? Dinamik Routing dinamis. Jenisnya OSPF. OSPF. Berarti itu O menunjukkan apa itu? OSPF ya? Iya Pak. Iya, jadi routing OSPF-nya sudah terhubung ya. Silakan lanjut Said. Ya, itu di router 1 udah ya. Coba di router 2-nya untuk tabel routingnya. Ini untuk yang router 2 ya. Iya Pak. Oke, sudah terlihat ya. Yang O-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. OSPF-nya ya. Oke. Untuk router 3-nya. Oke, Kalau sudah ada sudah ya. Sama ya, seperti itu juga. Nah, kalau di routing OSPF ini ya, itu kan yang tadi Bapak awal disampaikan bahwa router akan bertetanggaan dengan sebelahnya ya. Ini boleh diperlihatkan untuk melihat router tetangga mau di router mana dulu nih? Mau 1, 2, apa 3? harus Pak. Di router 1 dulu aja ya. Oke, perintahnya apa itu? Sama ya, kalau untuk menampilkan itu perintahnya show IP OSPF neckbore ya, Said ya. Iya Pak. Jadi melihat IP OSPF di tetangganya. Iya Pak. Ya, coba teman-teman dilihat ya. Itu tetangganya router 1, neckbore-nya, interface-nya 2222 ya. Osi kelihatan nggak Osi? Iya kelihatan Pak. Ya, coba lihat di topologinya. Interface 222 itu router berapa? Router 2. Router 2 ya. Berarti tetangganya router 1, router 2 ya. Oke, coba yang router 2-nya dilihat neckbore-nya ya. So IP
OSPF network. Oke. Coba Novia. Novia untuk router 2 yang ditampilkan Said jendelanya itu. Interface-nya 1111 ya Novia ya. Novia kelihatan interface yang ada di router 2? Iya Pak, kelihatan. Ya, berapa aja itu interface-nya? Jangan di network ID interface tuh. 1111 ya? 111. Ya, yang di bawahnya berapa itu? 3.3. Ya, kalau lihat di topologinya itu sudah terlihat ya tetangganya router 2 adalah router berapa aja, Novi? Router 1 sama router 3. Ya, router 1 sama router 3 ya, bertetanggaan. Adinda kelihatan untuk di network ID interface router 3 berapa yang ditayangkan sama Said? Yang loopback-nya tak Pak? Iya, itu network ID interface-nya berapa yang di router 3? 3. Ya, itu router 3-nya. Nah, Ya. tangganya router 3 berapa itu? Tangganya router 3 nggak ada sih. Masa nggak ada? Kalau sebelah kanannya memang nggak ada sih, tapi yang sebelah kirinya kan ada tuh. 4. 4? Routernya ada 3 aja? Coba dikoreksi sama Adin. Adin silakan Adin. Router 3, tetangganya router berapa Adin? Router 2 Pak. Router 2 ya. Coba Adinda, mana Adindanya? Iya Pak. Lihat tuh Adinda, routernya router berapa yang tetangganya router 3? 2. Router 2 ya. Oke, Said, kembali lagi ke Said. Coba kalau sudah dikonfigurasi kan ingin tahu nih apakah antar kliennya sudah terhubung atau belum. Untuk mengecek koneksi antar klien perintahnya apa ini? Oke, silakan diragakan, ditampilkan ya. Ini dari PC 1 ya? PC 1 yang ada di router 1 3.2. Ya, sudah reply ya. Kalau reply berarti artinya apa? Coba Bapak tanya ke Soleh. Artinya terhubung semua, Pak. Sudah terhubung ya, sudah nyampe ya paketnya ya. Ya. Oke. Nah, di pertemuan yang lalu juga kan pernah Bapak membahas perintah untuk mengecek jalur mana saja atau rute mana saja yang akan dilewati. Ya. Masih ingat nggak perintahnya apa? Coba Alia. Ping bukan Pak. Kalau ping tadi yang ini, yang untuk mengecek koneksi atau tidaknya. Coba Bapak tanya lagi ke Novia deh. Perintahnya apa Novia? Masih ingat nggak? Perintahnya nggak ingat Pak. Nggak ingat ya? Oke, Said, coba Id, pengecekan jalur Id. Perintahnya apa Said? Oke, coba disebut tekan sama Novi. Apa itu Novi perintahnya? Reset gimana sih? Ya, reset ya. Oke, silakan Said, ingin reset kemana? Dari PC 1 mau ke PC 3. Nah itu ya sudah terlihat untuk jalurnya yang dilewati ya. 1.1, 4.2, 52, barulah sampai ke 3.2 ya. Oke. Baik, terima kasih Said ya sudah menayangkan ataupun menampilkan hasil konfigurasinya. Boleh untuk di stop screen Said. Nanti yang lainnya silakan boleh dicoba lagi, dipraktekin lagi ya. Terus Bapak juga berpesan ya untuk membangun motivasi kalian ya dengan materi-materi yang sebelumnya ya, biar selalu ingat ya. Artinya biar nggak lupa, sering-seringlah membaca ya, seringlah diskusi sama temennya ya. Minggu kemarin kita belajar apa aja sih ya, terus perintah-perintah di jaringan tuh apa aja. Jadi pada saat nanti ditanya lagi itu ingat ya, karena nanti di dunia kerja juga pasti seperti itu. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan penugasan ya di LMS. Kemudian nanti ini untuk penugasannya ya ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Setelah Zoom meeting ini nanti kalian bisa dikerjakan ya. Yang pertama nanti upload pengujian dan dokumentasinya ya, seperti yang tadi saya sudah presentasikan, nanti diupload ya, atau nanti kirimkan juga di link yang Bapak siapkan. Kemudian diskusi penilaian teman sebaya
Nah, di sini silakan diskusikan hasil praktikum dan presentasikan di diskusi penilaian teman sebaya ya, dengan petunjuk sebagai berikut. Mempresentasikan hasil praktikum dengan membuat topik diskusi dan mengajak temannya untuk menanggapi topik tersebut ya, menanggapi topik diskusi teman dan memberikan penilaiannya ya, kurang, cukup, baik, atau sangat baik ya, atau kalian boleh pakai smile ya, pakai senyum ya penilaiannya. Bagus nilainya ya. Kalau misalkan kurang berarti gini ya. Oke. Nanti yang membuat topik silakan ya, salah satu aja di sini. Misalkan nanti Osi dia yang membuat topiknya ya. Nah, terus setelah itu tes sumatif ya. Tes sumatif soal-soal ya. Seperti biasa ada 10 soal ya, 10 soal di sini. Kalian kerjakan dan Bapak beri kesempatan 2 kali ya, biar hasilnya maksimal. Terus setelah itu ke refleksi ya, refleksi pembelajaran. Nah, seperti biasa nanti kalian membuat blog ya. Di sini titelnya misalkan sangat senang ya mempelajari, atau sangat senang belajar routing dinamis ya. Silakan di sini message-nya ataupun pesannya uraikan ya. Dan belajar diskusi, saya semakin mengerti banyak pendapat yang sangat berharga. Ini contoh aja ya, nanti kalian boleh dikembangkan. Mungkin ada yang ditanyakan? Siti Soleha barangkali bertanya. Batas pengumpulan tugasnya sampai jam berapa, Pak? Untuk batas pengumpulan tugasnya ya, jadi tadi tugasnya ada upload hasil Cisco paket tracernya, kemudian tes sumatif ya, sama blog ya, sama yang diskusi tadi. Nanti setelah Zoom meeting ini boleh kalian langsung kerjakan ya. Untuk batasnya Bapak tunggu sampai malam ya, jam 9 ya. Oke. Doain ya Pak supaya nilainya besar. Amin ya. Ya tentunya itu tadi intinya, sering-seringlah membaca ya, sering-seringlah berdiskusi dengan teman. Jangan malu, jangan segan ya. Ataupun kalau misalkan saya lagi sibuk nih atau apa, ya udah saya minta waktunya kapan dong untuk diskusi bareng gitu ya. Oke, di akhir pembelajaran hari ini ya, Bapak ingin tentunya kita bersama-sama untuk menarik kesimpulan ya. Kesimpulan di pembelajaran hari ini. Bapak minta salah satu ya, ataupun beberapa. Bapak minta Alia, kesimpulan pembelajaran hari ini gimana Alia? Routing dinamis itu digunakan untuk jaringan yang skalanya itu besar. Misalnya kalau kita mau menambahkan router lagi, hanya cukup ini menambahkan routing tabel di router yang baru saja kita tambahkan. Ya, jadi nanti mengupdate sendiri ya Alia ya. Oke. Ada yang lain? Silakan menanggapi kesimpulannya atau memberikan kesimpulan. Silakan. Biasanya Adin nih yang semangat nih. Routing dinamis OSPF lebih mudah dalam mengkonfigurasinya, Pak. Yang penting kita pelajari topologinya. Oke. Gimana? Setuju? Pendapat Adin? Pak. Ya. Setuju Pak dengan pendapat Adin. Karena kalau sudah ada perencanaannya, kita itu akan teliti dalam mengkonfigurasikannya. Oke, jadi harus teliti, harus tenang, harus sabar ya. Oke, baik anak-anak, kita udah nggak kerasa ya di akhir ini. Jadi Bapak ambil kesimpulan terakhir ya, bahwasannya untuk routing dinamis di OSPF ya, tadi sudah diperagakan juga ya, tentunya lebih simpel ya untuk jaringan skala besar. Dan nanti kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, dan setelah berdoa nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Baik, silakan untuk Jamal untuk memimpin doa. Baik teman-teman, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nyanyikan lagu daerah ya. Setelah lagu daerah selesai, kalian boleh
live meeting ya. Aku